Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Setelah dirasa Manunggal telah kembali dengan kondisi normalnya, Mendut pun meminta kepada Manunggal untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka akan menuju ke pos 2. Rintangan serta halangan kembali disajikan saat mereka melalui perjalanan. Kondisi jalan yang berdebu serta tanjakan yang terjal membuat Manunggal beberapa kali kewalahan dalam mendaratkan pijakannya. Akan tetapi hal itu tidak membuat Manunggal menjadi lemah. Ia justru menjadi begitu semangat saat melewati sebuah trek yang tidak seperti biasanya ia lewati. Sepanjang perjalanan mereka mendapati banyak pepohonan dan juga alang-alang. Sejenak Mendut terdiam untuk mengamati salah satu pohon yang menurutnya agak aneh. Manunggal pun mendekati Mendut sembari menanyakan sesuatu. "Ada apa, Mas? Kok berhenti?" "Aku teringat sesuatu ketika melihat pepohonan itu," ucap Mendut sembari menunjuk ke arah pepohonan yang ia rasa sangat aneh. "Pepohonan tempat bersarangnya sosok tersebut, Mas." Mendut hanya mengangguk. Ia bahkan mengamati setiap bentukan dari pohon yang ada di hadapannya. Mulai dari akar, ranting, daun, serta batang pohon itu yang sekilas mirip seperti apa yang pernah menjadikannya trauma selama dia melakukan sebuah pendakian bersama dengan Pak Jawi. Kita tidak bisa mengetahui dengan jelas bagaimana posisi dari kehidupan lain di sekitar kita. Namun dengan melihat sebuah perbedaan yang jelas dan tersentak di dalam pikiran kita, bisa jadi itu adalah tempat bersarangnya sosok yang mendiami tempat tersebut. Sebelum sampai di pos 2, mereka akan melewati simpangan Ngipitan. Simpanan Ngipitan juga memiliki persimpangan jalan di mana ke arah utara merupakan jalan menuju puncak. Dan ke arah timur laut adalah jalan sepanjang 100 meter menuju sumber air dengan panjang dengan kondisi jalan setapak berdebu. Naik turun dan di bagian kanan merupakan jurang. Di simpang ini Manunggal mendapati sebuah kejanggalan yang terlihat dengan jelas. Sayup-sayup kedua mata Manunggal melihat ada sesuatu yang sedang berdiri dari balik pekatnya kabut. Ia melihat bayangan hitam membentuk manusia dengan mengenakan tas keril mirip seperti pendaki. "Mas, ada pendaki lain di sekitar sini ya?" "Pendaki lain? Mas kurang tahu, Gal." "Terus yang di depan itu siapa, Mas?" tanya Manunggal sambil menunjuk ke arah sebuah bayangan hitam yang tertutupi oleh kabut. Anehnya Mendut tidak melihat bayangan hitam yang diyakini oleh Manunggal sebagai pendaki tersebut. Ia hanya melihat kabut putih yang menutupi sebagian jarak pandangnya terhadap apa yang ada di hadapannya. Mendut pun kini mulai sadar. Kemampuan dari Manunggal mulai terbuka di tempat ini. Ia harus lebih waspada untuk menahan dan menjaga Manunggal agar tidak terseret ke dimensi lain sewaktu pandangan ketiganya mulai terbuka. "Mas gak lihat apa-apa, Gal? Kamu masih lihat pendaki itu?" "Masih, Mas. Kali ini salah satu tangannya melambaikan tangan ke arah kita. Sepertinya dia tahu kehadiran kita, Mas. Mungkin itu pendaki yang sudah naik duluan," jelas Manunggal. Mendut kemudian langsung menutupi kedua mata Manunggal dengan kedua tangannya. Ia menyadari jika Manunggal sudah berlebihan melakukan penglihatannya terhadap apa yang seharusnya ia tidak lihat. Sama seperti saat Pak Jawi mengatakan hal yang sama kepada Mendut sebelum pendakian dimulai bersama Manunggal. Mendut diberitahu oleh Pak Jawi untuk tetap waspada tak kala Manunggal melihat keanehan di sekitarnya saat pendakian sudah dimulai. "Mas, kenapa kedua mataku ditutup?" "Manunggal, dengarkan aku." Manunggal langsung terdiam saat Mendut membisikkan telinganya dengan nada yang sedikit gemetar. Bagi Manunggal, peringatan ini adalah peringatan penting untuknya bahwa sesuatu yang baru saja ia lihat bukanlah sesuatu yang benar adanya. "Aku tidak melihat apapun yang ada di hadapanmu. Yang kamu lihat kemungkinan besar adalah pendaki yang sudah lama meninggal dan menetap di gunung ini. Kamu harus waspada untuk bisa membedakan mana pendaki yang benar-benar manusia dan mana pendaki yang memang sudah lama meninggal dan menetap di gunung ini.
Jangan sampai dirimu terseret ke dimensi mereka. Mengetahui hal tersebut, Manunggal pun langsung terdiam. Mulutnya pun langsung menganga sejenak sesaat sebelum dirinya menengguk ludahnya sendiri dalam-dalam. Berarti apa yang baru saja dilihat olehnya adalah sebuah fenomena yang jarang ia temui dari penampakan para sosok pendaki yang masih berkeliaran di sekitaran gunung. Namun mengapa pendaki misterius itu melambaikan salah satu tangannya ke arah Manunggal? Apakah ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh pendaki misterius itu sampai-sampai hanya Manunggal saja yang mampu melihat kehadirannya? Memang benar apa yang dikatakan oleh Mendut. Tidak berselang lama sosok pendaki misterius itu menghilang bersamaan dengan menghilangnya kabut putih yang berada di hadapannya. Tubuh Manunggal langsung kaku. Kedua kakinya gemetar karena mengetahui keanehan yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. Mas Mendut. Mendut langsung menatap ke arah Manunggal. Ia ingin tahu bagaimana respon dari Manunggal setelah melihat sesuatu yang ada di hadapannya adalah sebuah pengecualian dari kehadiran para sosok yang berada di gunung ini dengan menyamar dirinya sebagai pendaki. Mas, pendaki misterius itu menghilang. Tubuh Manunggal langsung kehilangan keseimbangannya. Mendut langsung menahan tubuh Manunggal walau akhirnya keduanya ambruk juga. Memang agak sulit untuk mengajak orang yang mampu melihat sekitaran yang tidak terlihat ke atas gunung. Namun dengan ini, Mendut menjadi banyak ilmu yang nantinya akan ia praktikan jika pendakian selanjutnya akan kembali dilakukan lagi oleh Manunggal atau oleh orang yang serupa dengan sifat dan kemampuan dari Manunggal itu sendiri. Kamu istirahat dulu, Gal. Tubuhmu terlalu ditekan untuk melihat hal-hal yang sebenarnya nggak harus kamu lihat. Lain kali kamu harus bisa mengatur serta menyeimbangkan diri saat melihat sesuatu yang tidak seharusnya ingin kamu lihat. Jelas Mendut. Ia pun kembali memberikan air minum kepada Manunggal. Namun kali ini Mendut mengawali pemberian air minum tersebut dengan sebuah doa yang bertujuan untuk melindungi Manunggal dari hal-hal serupa yang baru saja terjadi. Tubuh manusia itu sendiri seharusnya memang memiliki sebuah pagar. Tujuan dari memagari diri adalah untuk bisa membentengi tubuhnya dari hal-hal yang sekiranya tidak perlu untuk dilihat atau diketahui. Seperti kasus Manunggal, ketika tubuhnya rawan untuk dimasuki oleh hal-hal gaib, tubuhnya akan merespon. Jika tidak kuat, maka tubuhnya akan ambruk seketika. Berbeda lagi jika tubuhnya kuat dan mampu membendung segala hal-hal semacam itu. Dirinya akan terbiasa dan mampu menetralisir energi-energi yang sebenarnya tidak harus diambil oleh Manunggal itu sendiri. Setelah dirasa sudah kembali membaik, Manunggal pun meminta kepada Mendut untuk melanjutkan perjalanan. Padahal baru satu pos setengah mereka jalani. Akan tetapi gangguan-gangguan yang menyerang Manunggal sangatlah banyak. Tidak heran jika tubuh Manunggal lama-kelamaan menjadi lemas dan cepat lelah. Hal ini dikarenakan tingkat kestabilan dari tubuh Manunggal belum dilatih. Ia dengan mudahnya membuka pagar yang berada di tubuhnya dan memberikan keterbukaan kepada sosok-sosok yang ada di sekitaran gunung untuk memasuki tubuhnya secara berebutan. Kamu sudah enakan, Gal? Sudah, Mas. Insya Allah aku bisa ngendaliin lagi. Ngendaliin diri itu bukan kunci utama, Gal. Kunci utamanya adalah bagaimana kamu bisa menetralisir energi-energi semacam itu. Jika hanya mengendalikan tanpa menetralisir, sama aja tubuhmu akan terkena dampaknya. Setelah melewati simpangan Ngipitan, perjalanan menuju ke pos 2 di mana jalannya merupakan tanjakan dengan tangga kayu yang disusun. Kemudian dilanjutkan dengan tanah berdebu, namun di sepanjang perjalanan masih terdapat banyak pohon dan alang-alang. Estimasi waktu yang ditempuh sekitar 45 menit sampai 60 menit. Jalur ini juga terkenal sangat istimewa kala sore hari. Serasa sudah berada di atas awan dengan spot arah selatan Gunung Sumbing. Manunggal mengabadikan momen itu dengan cara menatap ke arah Gunung Sumbing. Mendut mendekati Manunggal. Ia tahu kemungkinan besar ekspedisi selanjutnya akan mengarah ke Gunung Sumbing dan memecahkan triple S yang sering dilakukan oleh para pendaki-pendaki lain. Keren ya pemandangannya? Tanya Mendut. Iya, Mas, mimpi apa diriku ini bisa sampai mendaki sejauh ini? Setiap orang memiliki mimpi, tapi hanya sedikit yang mampu mewujudkannya. Memangnya kenapa, Mas? Tanya Manunggal. Ya macam-macam. Ada yang takut karena ketakutannya lebih besar daripada nyalinya. Ada yang menyerah di tengah jalan. Ada yang termakan akan buayan omongan orang terkait hal buruk dari mimpinya tersebut. Tapi ada satu orang yang hebat. Apa itu, Mas?
Orang yang mau membuktikan bahwa kekurangan dan ketakutannya bukanlah sebuah penghalang besar baginya. Hal itu justru membuat dirinya semakin terlatih dan menjadi kuat. Sama seperti dirimu saat ini. Apapun yang terjadi pada dirimu, kamu sudah hebat, Manunggal. Kamu sudah belajar bagaimana melawan rasa takutmu dengan tekadmu yang besar. Kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Mendut memang benar adanya. Walau bagaimanapun juga banyak orang yang harus merelakan mimpinya direbut oleh ketakutannya sendiri. Sebab akibat hilangnya nyali dan kepercayaan terhadap apa yang ingin ia capai. Kehadiran Mendut bukan hanya sebagai senior dalam sebuah pendakian yang dijadikannya sebagai ekspedisi tambahan, melainkan sebagai motivator untuk seorang manunggal yang umurnya masih jauh dari kata labil. Setelah mereka puas menatap pemandangan ke arah Gunung Sumbing, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 didominasi dengan perjalanan yang berdebu dengan tanah membentuk tangga menanjak, serta banyaknya pepohonan serta alang-alang di setiap lintasan. Di trek inilah Manunggal merasa ada yang mengikutinya dari arah belakang. Sesekali dia menengokkan ke arah belakang untuk memastikan siapa yang membuntutinya sedari tadi. "Ada apa, Gal?" tanya Mendut. "Aku rasa ada yang ngikutin kita dari belakang, Mas." "Alah, perasaan kamu aja kali." "Kayaknya sih iya, Mas." Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi saat tiba di jalanan yang sedikit menanjak, tiba-tiba ada yang menarik salah satu kaki Manunggal hingga tubuh Manunggal terjatuh. Mendut yang mendengar suara rintihan dari Manunggal langsung berbalik arah ke belakang. Ia terkejut tak kala melihat Manunggal sudah terjatuh sembari memegangi kakinya dengan penuh kesakitan. "Astagfirullah, kenapa, Gal?" "Ada yang narik kakiku, Mas." "Narik? Serius?" Mendut pun langsung menuju ke tempat Manunggal. Ia segera meminta kepada Manunggal untuk memperlihatkan kakinya. Tentu saja luka yang dirasakan oleh Manunggal bukanlah luka biasa. Ia rasa luka yang ia dapati sangatlah serius sampai-sampai kedua tangannya menahan rasa nyeri dan perih yang ia rasakan. "Tahan, Gal." Mau tidak mau Mendut langsung membuka tas kerilnya dan mengambil sebuah botol yang berisikan sebuah cairan. Ia menetesi cairan tersebut tepat di bagian lututnya yang sudah robek akibat tersentak oleh bebatuan di sekitar tanjakan. Mendut meyakini bahwa Manunggal tidak berbohong. Ia merasa jika di gunung ini ada yang mengikutinya sedari tadi. Entah itu sosok pendaki yang baru saja dilihatnya atau memang ada makhluk lain yang sengaja mencampuri urusan pribadi Manunggal untuk melakukan sebuah ekspedisi di gunung ini. Setelah dirasa sudah membaik, Mendut pun mengangkat tubuh Manunggal. Kali ini beban Mendut bertambah lagi. Dia harus menuntun Manunggal hingga menuju ke pos 3. Setidaknya di sana dia akan mendirikan tenda dan beristirahat untuk waktu yang lama. Walaupun matahari sudah mulai turun dan kondisi sedikit gelap, Mendut terus melanjutkan perjalanannya. Dia tidak ingin ada hal yang kurang mengenakan terjadi dengan cepat sebelum nantinya akan ada permasalahan lain yang terus bergulir di pendakian kali ini. Untuk meminimalisir hal semacam itu, Mendut memberikan isyarat kepada Manunggal untuk selalu melihat ke arah bawah. Karena yang mampu melihat hal semacam itu hanyalah Manunggal. Maka dari itu, Mendut meminta kepada Manunggal untuk menjaga pandangannya dari pandangan-pandangan yang kurang mengenakan. Seperti halnya sebuah pelatihan, sosok-sosok yang berada di gunung memberikan sebuah ujian mental bagi mereka berdua. Entah apa yang diniatkan oleh sosok tersebut sampai-sampai ingin mengganggu Mendut sampai seperti ini. Akan tetapi ada satu hal yang diyakini oleh Mendut sendiri terkait kejadian aneh yang baru saja terjadi. Bisa saja tujuan dari sosok tersebut benar adanya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jawi sebelum pemberangkatan. Pak Jawi pernah memberitahu kepada Mendut bahwa Manunggal ini memiliki darah yang manis. Karena itulah, banyak sosok-sosok yang ada di sekitarnya akan mengikuti setiap perjalanan pendakiannya. Bukan hal yang biasa jika memang hal ini sudah terjadi. Suasana di sekitaran pendakian kali ini memang berbeda drastis. Atmosfernya terasa menjadi naik. Mendut terus berusaha sekuat mungkin untuk bisa membawa Manunggal hingga menuju ke tempat yang dituju. Di tengah perjalanan mereka mendapati sesuatu yang sangat mencengangkan tepat di hadapannya. Kali ini bukan hanya Manunggal saja yang melihat hal semacam itu. Akan tetapi Mendut juga melihat dengan jelas akan sesuatu yang sangat mengerikan. Di hadapannya terdapat seorang nenek tua dengan keadaan tubuh yang sudah membungkuk. Lalu kedua tangannya dibiarkan meluntai-luntai.
Tatapan dari nenek tersebut sangatlah kosong. Wajahnya benar-benar pucat layaknya mayat yang sudah beberapa hari dibiarkan saja terbaring di rumah sakit. Mendut yang melihat hal itu tiba-tiba menjadi merinding. Baru kali ini tubuhnya tertekan sampai mendapati sosok nenek tua yang ada di hadapannya sedang memantau perjalanannya dari atas sana. "Mas," ucap Manunggal. "Kayaknya sosok itu yang narik kaki kamu, Gal," ucap Mendut. "Iya mas, kedua tangannya sangat panjang. Aku yakin sosok itu yang membuat aku seperti ini." Akan tetapi tak ada tindakan yang berlebihan dari sosok nenek tua itu. Ia hanya tersenyum lalu tertawa kegirangan seperti memberikan sambutan kepada Manunggal dan juga Mendut yang kini sudah mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Sosok itu menghilang bersamaan dengan munculnya sebuah pedut atau kabut hitam yang batasi jarak pandangan di antara keduanya. Mendut meyakini bahwa kemunculan dari sosok tersebut dikarenakan pedut atau kabut hitam yang berada di Gunung Sindoro. "Ayo, kita lanjutkan perjalanan." Mendut kembali melanjutkan perjalanan sembari menahan beban dari tubuh Manunggal yang jalannya sedikit tertatih-tatih. Suara nafas tanda kelelahan mulai dirasakan oleh Manunggal. Kali ini dia merasa kurang beruntung untuk memulai pendakian dengan keadaan tubuh yang kurang memadai. Namun yang membuatnya bisa bertahan sejauh ini adalah karena tekad yang kuat dikeluarkan oleh Mendut yang terlihat dengan jelas saat membantu Manunggal yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setelah berjalan sekitar 20 menit, pepohonan mulai hilang dan hanya alang-alang di sepanjang jalan yang menanjak cukup panjang. Di tempat ini Manunggal meminta kepada Mendut untuk beristirahat sejenak. Walaupun hari sudah semakin gelap, Manunggal tidak ingin memaksa tubuhnya untuk terus berjalan karena kondisi fisiknya kini mulai menurun. Dengan perasaan yang penuh bersalah, Manunggal tiba-tiba meneteskan air mata. Baru kali ini dirinya merasa lemah dan tidak berarti. Nyalinya seakan menjadi hilang dengan begitu saja. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya bisa turun kembali ke base camp dan pulang ke rumah tanpa membawa apapun. Bagi Manunggal, ini adalah pendakian yang sangat gagal. Ia bahkan tidak bisa untuk melindungi dirinya sendiri dan hanya menjadi beban bagi orang lain. Sifat pesimis Manunggal langsung terbuka dengan lebarnya. Mendut yang mengetahui akan hal itu langsung mengusap kepala Manunggal. Ia tahu rasanya sudah lama untuk tidak mengetahui hal apa yang sudah dia lakukan agar bisa menjalani sebuah proses sejauh ini. "Dengerin Gal, mendaki itu bukan soal kamu berhasil sampai di puncak. Mendaki itu soal bagaimana kamu bisa jalani prosesmu dengan tenang dan berhasil melawan segala halangan dan rintangan yang menjatuhkanmu." Manunggal hanya mengangguk paham. Dia berkali-kali mendapatkan suntikan motivasi dari Mendut. Dan hal ini membuat dirinya semakin yakin jika pendakiannya akan berjalan dengan pemikirannya dan apa yang sudah direkam di dalam otaknya sendiri. Kini kabut pun mulai turun. Mendut meminta kepada Manunggal untuk berjalan kembali. Di depan sana sudah ada tempat peristirahatan yang layak sekaligus membangun tenda. Mendut memberikan motivasi kepada Manunggal dilapisi dengan guyonan khasnya. "Di depan sana kita bisa makan enak, Gal. Ayo semangat." Kata-kata penyemangat itulah yang membuat Manunggal kini bangkit kembali dari keterpurukannya. Ia seakan membangun dirinya kembali dan mengusir semua perkataan yang tidak baik untuknya. Manunggal akan kembali seperti sedia kala karena hal tersebut. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah pada pos 3 yang menjadi tempat sebagai base camp area. Di sini ada kejadian yang sangat aneh. Manunggal dan Mendut melihat camp area sangat kosong. Hanya ada satu pendaki yang sedang membangun tenda yang baru saja dibuat. Namun yang menjadi pertanyaan, sejak kapan pendaki itu lebih dulu tibanya dari mereka berdua? Mereka berdua tidak ingin berpikir hal yang memang seharusnya tidak mereka pikirkan. Manunggal terus berupaya kepada dirinya sendiri untuk tidak memikirkan hal-hal aneh sebelum kebenaran itu benar adanya. Entah secara kebetulan atau bagaimana, Mendut membangun tenda tepat bersebelahan dengan pendaki asing itu. Tujuan Mendut hanya satu. Bagaimana caranya agar dia bisa dengan mudah untuk meminta bantuan kepada orang lain, ya satu-satunya dengan cara membangun tenda bersebelahan dengan orang lain. Saat mereka tiba di dekat tenda pendaki asing tersebut, pendaki asing itu langsung menanyakan sesuatu kepada Mendut terkait dengan kondisi tubuh Manunggal yang harus digotong seperti itu. "Temannya habis jatuh ya mas?" tanya pendaki asing itu kepada Mendut. "Iya mas, tadi pas di arah pos 3, ucap Mendut.
Sembari ngobrol-ngobrol sebentar, Mendut pun membawa Manunggal ke tempat yang aman. Mendut membiarkan Manunggal untuk beristirahat sejenak sebelum tenda dibuat olehnya. Jika sudah dibuat, Mendut akan membawa Manunggal ke dalam tenda dan beristirahat sepuasnya di dalam. Ternyata pendaki asing tersebut sangatlah asik. Entah mengapa Manunggal sendiri yang mendengar percakapan antara Mendut dan pendaki asing itu benar-benar sangat mengalir. Selain dengan ngobrol banyak hal, jokes keduanya benar-benar sangat nyambung. Entah mengapa Manunggal seperti bermimpi tak kala mendapati ada pendaki lain yang baik hati seperti pendaki asing ini. Yang membuatnya kembali tercengang adalah pendaki asing ini membantu Mendut untuk membangun tenda. "Mas mau bangun tenda? Biar saya bantu ya mas," ucap pendaki asing itu. Gak usah mas, gak usah," jawab Mendut. "Gak apa-apa mas, kasihan temannya mas, itu udah kedinginan, takut jadi es batu." Tidak berselang lama mereka saling tertawa bersama saat mendapati penderitaan Manunggal yang dijadikan sebuah objek bercandaan. Manunggal sendiri menikmati guyonan unik khas Betawi itu. Sepertinya pendaki asing ini berasal dari Betawi dengan logatnya yang sedikit sompral. Setelah tenda dibangun, Mendut langsung menghampiri Manunggal dengan wajah yang sudah pucat pasi. Keringat dinginnya mulai bercucuran. Hampir saja ada sesuatu yang membuat Mendut menjadi mati rasa. Entah apa yang terjadi, namun yang Manunggal rasakan ada sesuatu yang tak biasa diucapkan oleh Mendut di hadapannya saat itu juga. "Gal, ayo masuk tenda," ucap Mendut. Alis matanya mulai naik, bibirnya sedikit gemetar. Entah karena efek dari suhu dingin yang dirasakan, namun kedua tangan Mendut langsung menarik keril milik Manunggal dan meminta kepada Manunggal untuk segera masuk tenda. Sedangkan pendaki asing tersebut, dia hanya berdiri di depan tendanya dengan kedua tangannya yang benar-benar tegap. Tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh pendaki asing itu. Manunggal segera mengikuti Mendut yang terlebih dahulu masuk tenda. Terlepas dari itu, Manunggal menyapa dulu pendaki asing yang ada di dekat tendanya yang sedari tadi memandanginya dengan tatapan kosong. Setelah Manunggal masuk tenda, ia melihat wajah Mendut penuh dengan ketakutan. Wajahnya benar-benar seperti baru saja melihat setan yang saat ini sedang berada di dekatnya. Padahal tidak lama dari itu, Mendut baru saja ngobrol dengan pendaki asing dan tertawa riang bersamanya. "Mas, kamu kenapa mas? Kok badanmu jadi anget gini?" tanya Manunggal. "Gal, kamu tahu gak Gal?" tanya Mendut. "Kenapa mas? Tahu apa?" Mendut pun meminta kepada Manunggal untuk mendekatkan telinganya. Tampaknya ada sesuatu rahasia yang ingin disampaikan oleh Mendut namun lewat bisikan. "Kita sebenarnya sudah berada di dimensi lain, Gal," ucap Mendut dengan nada yang rendah. Mendengar hal itu, Manunggal langsung merasakan keanehan yang berada di luaran. Tampak dengan jelas bahwa dirinya mencium bau busuk yang teramat menyengat hingga hidungnya tak mampu untuk menahan lebih lama bau tersebut. "Mas," ucap Manunggal sembari menutup hidungnya. "Iya Gal, aku udah tahu." Mereka meyakini bahwa ada yang tidak beres di sekitaran tenda. Karena penasaran, Manunggal pun mencoba untuk mengintip tenda pendaki asing tersebut dari balik celah bawah. Tak kala dirinya mengintip pendaki asing itu, dirinya terkejut saat melihat bentukan dari pendaki itu sudah berubah. Wajahnya menjadi pucat, bajunya robek di beberapa tempat dan mengeluarkan bau busuk yang sangat pekat. Manunggal pun langsung menutup kembali celah tenda dengan pelan. Ia tidak mau Mendut menjadi lebih ketakutan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memaksa tidur terlebih dahulu agar hal-hal yang aneh di pikirannya tidak benar-benar terjadi. Sama seperti pada pendakian sebelumnya, saat dimana Manunggal tertidur, ia pun bermimpi aneh dan menyeramkan. Manunggal bermimpi jika dirinya sudah dikelilingi oleh kabut berwarna hitam. Jauh dari itu, dia juga melihat ada banyak pendaki yang terjebak dalam bayang-bayang kabut tersebut. Beberapa pendaki yang terjebak itu berteriak kesakitan, menangis, merintih, dan meratapi banyak penderitaan yang ditanggungnya. Sampai-sampai Manunggal sendiri tak tahu harus bagaimana dirinya untuk membebaskan mereka semua dari jeratan kabut hitam tersebut. Manunggal berusaha untuk lari dari kabut hitam itu. Namun semakin dirinya melarikan diri, kabut hitam itu seolah mengejar dan berkeinginan untuk memasukkan Manunggal ke dalam dimensi tersebut. Jangan kejar aku!" Manunggal terus berteriak. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi sementara kabut hitam itu terus mengejarnya kemanapun Manunggal berlari.
Sampai akhirnya Manunggal melihat ada sebuah keanehan yang ada di tengah hutan. Manunggal melihat ada keramaian orang yang berada di sana. Pikir Manunggal itu adalah keramaian orang yang sedang melakukan pesta api obor. Namun saat di mana Manunggal menerobos masuk, yang dilihatnya sekarang adalah sebuah pasar malam. Manunggal langsung terhenti sejenak di situ. Ia melihat banyak sekali orang-orang yang sedang menikmati jajanan pasar, tertawa riang, membeli barang-barang kuno dan menawarkan dagangannya kepada para pembeli. Manunggal tidak tahu apakah dirinya bermimpi atau hanya ilusi biasa. Ia pun kemudian berjalan lurus ke depan untuk menengok satu persatu dagangan yang dijajahkan oleh orang-orang tersebut. Pada hakikatnya Manunggal sendiri amat tidak yakin jika di tengah hutan seperti ini ada sebuah warung yang menjajakan banyak makanan dan juga dagangan. Aneh rasanya jika Manunggal menemukan hal ini di tengah hutan. Padahal dia baru saja mengingat jika tempat ini tidak ada di dalam peta pendakian. Lalu dengan lokasi yang sangat lapang dan luas, mustahil ada sebuah tempat yang sama seperti camp area selain dari pos 1 dan juga pos 3. Manunggal pun kemudian melanjutkan perjalanannya hingga menemukan seorang nenek tua yang sedang memakan sesuatu dengan sangat rakusnya. Nenek tersebut memakan sebuah buah pepaya dan menggigitnya tanpa membersihkan terlebih dahulu kulitnya. Melihat akan hal itu, Manunggal pun hanya bisa menelan ludahnya sendiri dalam-dalam. Ia tahu jika apa yang dilakukan oleh nenek tua itu sangatlah aneh dan sulit dipercaya bisa menghabiskan sebuah pepaya hanya dalam sekejap. Janggalan lainnya saat sang nenek itu memperlihatkan kedua tangannya. Seperti deja vu rasanya saat dimana Manunggal melihat bentukan tangan yang sama seperti bagaimana dirinya melihat bentukan kedua tangan yang dilihatnya saat ingin menuju ke pos 3. Tangan itu. Tidak berselang lama lampu pasar menjadi padam. Orang-orang kemudian terdiam. Manunggal panik dan ketakutan saat melihat orang-orang yang ada di sekitarnya mendadak menjadi diam. Belum cukup sampai di situ. Kejanggalan lainnya tercipta manakala sang nenek yang ada di hadapannya berubah menjadi sosok yang amat mengerikan. Kedua tangannya membentuk seperti taring serigala. Dari mulutnya keluar gigi-gigi taring yang sangatlah tajam. Tampaknya nenek tua itu adalah siluman penjaga yang berada di Gunung Sindoro. Mendapati ancaman yang begitu besar, Manunggal pun bertujuan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sialnya tubuh Manunggal sudah dicengkram oleh banyak orang-orang yang menggunakan pakaian mendaki secara mendadak dan memperlihatkan raut wajah yang amat mengerikan. "Di sini saja, Nak." Mereka terus mengatakan hal yang sama sampai Manunggal tidak bisa bergerak sedikit pun, karena seluruh bagian anggota tubuhnya benar-benar dicengkram dengan kuat oleh para pendaki yang ternyata mereka semua adalah orang-orang yang sudah lama meninggal, dan arwahnya masih terperangkap di gunung tersebut. Untungnya Manunggal dibantu oleh seorang perempuan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu menaburkan sesuatu ke arah para pendaki yang telah meninggal tersebut. Tangan Manunggal kemudian ditarik keluar dari perkumpulan demit tersebut dan berniat untuk melarikan diri dari mereka yang telah menahan Manunggal di pasar malam gaib. Setelah mereka berdua keluar, Manunggal dibawa ke sebuah tempat yang lokasinya sedikit menjauh dari lokasi pasar gaib tersebut. Anehnya setelah mereka berdua pergi, lampu-lampu di pasar gaib tersebut tiba-tiba kembali menyala. Perempuan misterius itu mengajak Manunggal untuk menemui seseorang. Katanya orang tersebut telah lama menunggu Manunggal. Dalam artian kedatangan Manunggal ke gunung tersebut ternyata telah diprediksi dan diperhitungkan oleh para penghuni dari Gunung Sindoro. Sampai akhirnya Manunggal tiba di sebuah tempat yang berada di dekat pepohonan besar yang di sekitarnya adalah tanah lapang. Lalu di sana terdapat beberapa gubuk yang di dalamnya sudah terdapat para pembesar dari Gunung Sindoro. Manunggal dibawa masuk ke salah satu gubuk tersebut dan terjadilah sebuah percakapan antara salah seorang pembesar yang memiliki badan tegap dengan kedua tanduk seperti rusa yang ada di kepalanya. "Apakah benar kamu yang bernama Manunggal?" tanya pembesar tersebut. Benar, jenengan siapa ya?" tanya Manunggal. "Aku adalah pembesar gunung ini. Aku yang mengatur perputaran siklus yang ada di gunung ini. Bagaimana perjalananmu? Apakah ada kendala?" Saya tadi mendapati hal-hal aneh di perjalanan. Sampai akhirnya perempuan misterius menolong saya dengan menarik tangan saya keluar dari keramaian pasar setan." "Memang benar Manunggal, kamu baru saja melewati pasar gaib di gunung ini. Nenek tua yang kamu temui adalah salah satu sosok penjaga di gunung ini. Dia menyukaimu dan berkeinginan untuk mengikutimu.
Lalu para orang-orang yang ada di sekitaran pasar tersebut adalah para pendaki yang hilang karena pedut atau kabut hitam. Mendengar penjelasan dari pembesar tersebut, Manunggal hanya terdiam. Sama seperti halnya yang terjadi di Gunung Slamet. Manunggal hanya bisa mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh pembesar tersebut kepadanya. Dulu kala, banyak orang-orang yang mendaki gunung ini dengan tujuan memperbaiki jalan spiritualnya. Sampai akhirnya muncul manusia-manusia tidak beradab yang tidak menjaga sikap dan ucapan. Mereka semua ditarik oleh pedut atau kabut hitam dan membawanya ke sebuah pasar gaib. Mereka yang terjebak di sana jasadnya tidak pernah ditemukan dan menghilang dimakan waktu. Sebentar, lalu apakah pendaki yang berada di sebelah tendaku tadi juga pendaki yang sudah meninggal dunia? Benar, dia menghilang 1 tahun yang lalu. Temannya selalu menengok ke gunung ini. Namun jasad dari pendaki itu tidak pernah ditemukan. Alasannya pendaki itu berkata sompral dan tidak menjaga sikapnya. Oleh karenanya dia ditarik ke pasar gaib dan terjebak di sana dalam waktu yang sangat lama. Ternyata pendaki asing yang berada di dekat tenda Manunggal adalah pendaki yang sudah lama meninggal dunia. Manunggal terkejut mendengar hal tersebut. Baginya apa yang terjadi di hadapannya bukanlah sebuah mimpi kosong belaka. Ini adalah sebuah kenyataan yang belum pernah ia temui terkait dengan menghadapi hal-hal misterius yang berada di luar nalar. Manunggal kembali menyimak perkataan dari pembesar tadi. Manunggal, kamu adalah orang yang beruntung. Kedatanganmu ke tempat kami bukanlah tanpa alasan. Kamu pernah menghadiri perkumpulan kami yang berada di Gunung Slamet. Perkumpulan itu adalah perkumpulan para pembesar gunung terkait dengan kondisi alam manusia yang sudah berubah karena ulah dan campur tangan kotor manusia yang tidak beradab. Lahan hutan ditebang dengan sukarela. Banyak hewan yang mati kelaparan. Tanah menjadi tandus. Bencana alam di mana-mana. Itu semua karena ulah kaummu yang bertindak seenaknya. Menyadari akan kesalahan yang dilakukan oleh kaum dari Manunggal membuat Manunggal hanya bisa menunduk malu dengan penuh rasa bersalah. Tidak berselang lama kedua mata Manunggal meneteskan air mata. Ia sama sekali tidak menyangka jika kejahatan manusia itu sendiri bisa menggoncangkan kestabilan hidup para makhluk tak kasat mata yang ada di sekitaran gunung. Karena itulah, aku meminta kepadamu untuk menjadi pengingat. Baik pengingat untuk dirimu sendiri atau menjadi pengingat kepada orang lain. Bahwasanya menghormati alam adalah menghormati segala kehidupan yang ada di dalamnya. Jangan sampai sifat semena-mena bisa menghancurkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitaran. Pesan dari salah satu pembesar Gunung Sindoro tersebut benar-benar diresapi dengan baik oleh Manunggal. Hatinya berdegup kencang tak kala mendengar peringatan dan berbagai nasihat yang sangat menusuk hingga meneteskan air mata. Jika saja dirinya tidak menaiki gunung ini, kemungkinan besar Manunggal tidak tahu siapa dirinya dan bagaimana tugasnya nanti. Sampaikan juga kepada temanmu yang berada di bawah sana. Temannya sudah berada di alam lain. Dia tidak bisa ditemukan lagi. Suruh dia pulang. Sangat sia-sia jika mencari orang yang tidak berada lagi di alamnya. Manunggal mengangguk paham. Ia tahu harus kepada siapa pesan ini dia sampaikan. Siapa lagi kalau bukan untuk Mas Jafar. Mas Jafar yang kehilangan temannya 1 tahun lalu dan masih mencarinya di sekitaran gunung oleh sebab dari perlakuan temannya sendiri yang telah berlaku sompral. Karenanya hal ini sangatlah wajar jika terjadi. Baiklah, kemarikan kakimu. Manunggal pun mendekatkan tubuhnya dan memperlihatkan kakinya yang sudah terluka. Tidak berselang lama, tangan dari pembesar itu menyentuh bagian luka yang ada di kaki Manunggal. Perlahan-lahan luka Manunggal terobati dan sembuh dengan sendirinya. Manunggal pun pamit undur diri dan pembesar itu mempersilahkan kepada Manunggal untuk pergi dan memintanya melanjutkan perjalanannya ke gunung selanjutnya yaitu Gunung Sumbing. Saat di mana Manunggal pamit undur diri, perempuan itu memberikan pelukan hangat kepada Manunggal. Tentu saja hal ini membuat Manunggal langsung terbangun dari tidurnya. Ia terkejut saat Mendut sudah berada tepat di hadapan wajahnya. "Ah, Mas Mendut, lagi apa Mas?" "Aku jagain kamu, Gal. Kamu mimpi buruk ya?" "Sepertinya iya Mas, sama persis kejadiannya seperti di Slamet." "Kamu mau samit?" "Memangnya sekarang jam berapa Mas?" "Sekarang itu jam 3. "Oh iya Mas, tentang pendaki di sebelah kita. Aku sudah tahu, dia bukan manusia. Dia adalah pendaki yang sudah lama meninggal dunia. Tendanya juga terlihat menghilang di telan kabut hitam barusan. Aku melihat dengan jelas saat pendaki itu melambaikan tangannya ke arah tenda kita."
Ternyata benar apa yang disampaikan oleh pembesar tersebut. Pendaki yang ada di sebelahnya adalah pendaki yang sudah lama meninggal dunia. Dengan ini Manunggal dan juga Mendut mendapatkan banyak sesuatu yang benar-benar berada di luar nalar mereka. Sebelum mereka summit, Mendut lebih dulu memasak ala kadarnya. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga jika tubuh tidak kuat. Mendut memasak mie rebus lalu dicampur dengan irisan bawang dan juga cabai. Mereka kemudian menikmati makanan tersebut dengan sangat lahapnya. Di tengah suasana yang dingin, mereka berhasil untuk mendapati hal-hal yang diinginkannya, yaitu menikmati sebuah perjalanan hidup. Setelah selesai, mereka pun kembali bersiap dan berniat untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini Mendut lebih siap dengan membawa alat-alat perlengkapan seperti senter, pisau, dan yang lain sebagainya. Takutnya ada hewan liar yang melintas saat pendakian sedang berlangsung. Mendut meminta kepada Manunggal untuk melakukan persiapan. Hebatnya Manunggal sudah siap dan cukup berani untuk melakukan summit seperti halnya di Gunung Slamet. Padahal ini adalah summit kedua kalinya Manunggal selama mendaki gunung. Tapi tetap saja, Manunggal memberanikan diri untuk melawan semua rasa takutnya. Mimpi yang baru saja ia rasakan ternyata memberikan mental yang sangat kuat bagi Manunggal. Belum lagi dengan hal-hal aneh yang disajikan di dalamnya. Manunggal seperti berada di sebuah kejadian masa lalu dan diperintah untuk membawa pesan terkait dengan apa yang harus ia sampaikan kepada orang-orang yang berada di bawah sana. Tentu saja pesan utama setelah dirinya nanti menyelesaikan pendakian keduanya, Manunggal harus kembali melanjutkan pendakian ke gunung yang berada di sebelahnya. Dia harus menaiki Gunung Sumbing yang menjadi lokasi ketiga untuk menyampaikan misinya dan mengungkapkan kembali teka-teki misterinya. Gimana? Udah siap? Sudah Mas Mendut. Ingat, jika kamu melihat sesuatu, abaikan saja. Banyak berdoa. Aku yakin doa adalah senjata utama kita saat ini. Siap Mas. Mendut pun langsung bergegas bangkit dari duduknya. Logistik kini sudah siap. Dia berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hawa dingin bukan menjadi penghalang baginya. Mereka siap menerobos pekatnya hutan dan dinginnya malam dengan mental sekuat baja. Setelah itu mereka pun mengawali summit dengan yakin. Tidak ada pendaki lain saat itu. Hanya mereka berdua. Mereka benar-benar berasa di sebuah tempat yang sangat asing tanpa kehadiran satu manusia pun kecuali mereka berdua. Kembali mereka melakukan perjalanan. Mendut memimpin di depan disusul Manunggal dengan nafas yang kini mulai terengah-engah. Mereka menyusuri setapak demi setapak langkah jalanan yang sangat menanjak. Belum lagi tekstur tanah yang agak licin karena bekas diguyur hujan tadi malam. Beberapa kali Mendut mendapati para pengintai malam hari. Sorot matanya yang sangat tajam dengan mata yang berwarna merah menyala. Lalu suara raman yang begitu terdengar jelas dari pepohonan tempat mereka bertengger. Namun bukan seperti yang berada di Gunung Slamet yang menandakan kehadiran kelelawar. Kali ini beberapa sosok kuntilanak berterbangan di beberapa pepohonan. Mas, itu apa Mas? Udah, jangan pedulikan. Fokus ke jalanan saja. Manunggal hanya mengangguk paham. Ia sama sekali tidak memiliki pemikiran di luar hari itu. Pikirannya hanya tertuju kepada jalur yang ada di hadapannya. Walau bulu kuduknya sering berdiri, Manunggal tetap memberanikan diri untuk tetap berjalan di tengah ketakutannya. Dan benar saja, saat Manunggal sedang memperhatikan salah satu pohon yang ada di bagian samping kanannya, Manunggal mendapati sosok putih sedang terduduk di sana. Tidak berselang lama terdengar suara tawaan yang sangat melengking. Manunggal pun langsung memegangi jaket Mendut. Mendut segera menyoroti sosok tersebut dan benar saja, sosok tersebut langsung menghilang dengan sendirinya. Astagfirullah Manunggal. Maaf Mas, saya takut. Loh, kok takut? Ya harus dilawan takutnya. Tapi Mas, kalau dia ganggu aku gimana Mas? Dia gak bakal ganggu kamu. Memangnya kenapa Mas? Kamu itu banyak yang jaga. Udah, sudah ku bilang, abaikan aja, fokus berjalan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sengaja mengabaikan sosok kuntilanak yang baru saja muncul di hadapan pohon dan terlintas tepat di pandangan Manunggal. Tidak berselang lama mereka pun tiba di pos 4. Ayo, lanjutkan, ucap Mendut. Mendut tidak memberikan waktu istirahat kepada Manunggal. Baginya mengejar waktu adalah hal yang sangat penting. Mengejar summit dan mencapai puncak adalah tujuannya sekarang.
Mereka tidak ingin sebelum waktu fajar tiba mereka masih terjebak di perjalanan dan mendapatkan gangguan yang sama seperti yang baru saja terjadi. Kini langit sudah menampakkan wajah fajarnya. Sebentar lagi subuh akan bergema. Mendut meminta kepada Manunggal untuk mempercepat langkahnya karena sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Saat dimana mereka ingin melanjutkan perjalanan menuju puncak, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari salah satu pepohonan, yang kali ini sudah tidak takut lagi. Ia bahkan mencari sosok tersebut yang ternyata berada di bagian pepohonan yang sangat rapat. Terlihat sosok wanita berambut panjang sedang menggoyang-goyangkan kepalanya. Mendut tahu sosok itu sedang mengikuti Manunggal. Karena itulah, lagi-lagi Manunggal sudah sering mendapatkan incaran seperti ini. Layaknya seseorang dengan memiliki bau badan yang wangi, Manunggal akan terus diikuti sampai kapanpun. Akan tetapi dilihat dari kesiapan Manunggal sendiri, Mendut sangat meyakini jika Manunggal memiliki sebuah perubahan yang signifikan setelah dirinya mendapati sebuah mimpi terkait dengan pesan leluhurnya. Mendut hanya tersenyum. Manunggal sudah bisa lebih berkembang. Ketakutannya bukanlah masalah terbesarnya sekarang. Akan tetapi justru yang menjadi kekhawatiran terbesar adalah bagi Mendut sendiri. Ia bahkan sangat takut jika suatu saat tak kala Manunggal melakukan pendakian, Mendut tidak berada di sebelahnya dan memberikan motivasi besar kepadanya. Untungnya gangguan itu hanya sejenak. Manunggal menghela nafas panjang tak kala dirinya mendapati sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara itu langsung menghilang saat suara azan mulai berkumandang. Mendut meminta kepada Manunggal untuk berhenti sejenak sembari mendengarkan lantunan azan dan mencari tempat untuk melaksanakan sholat dengan ala kadarnya. Selesai mereka menemukan tempat, Mendut segera melakukan tayamum, sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jawi. Mendut mempraktikkan ilmu penting ini, dan ilmu ini juga sudah lama diikuti oleh Manunggal. Tanpa berlama-lama Manunggal pun mengikuti tingkah yang sama. Ia melakukan tayamum seperti halnya Mendut melakukannya. Setelah bertayamum, mereka berdua pun menyegerakan melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, mereka kembali melanjutkan ke arah puncak. Medan yang berat tidak membuat Manunggal menyerah dengan begitu saja. Ia terus berusaha untuk bisa mendapatkan puncak dan menyelesaikan ekspedisi keduanya. Akhirnya setelah 1 jam lamanya mereka berdua pun tiba di puncak. Manunggal langsung melakukan sujud syukur seperti memberikan tanda kepada Tuhan bahwa dirinya telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka berdua pun tidak berlama-lama di atas sana. Mereka segera turun ke tempat camp dan membereskan semuanya dengan sangat rapi lalu turun ke base camp dengan langkah yang sedikit cepat. Entah apa yang sebenarnya akan terjadi, namun Mendut memiliki firasat yang tidak enak. "Mas, jangan buru-buru lah mas." "Gak bisa, kita harus cepat turun Gal." "Kenapa mas? Ada apa?" "Itu, mereka mengikutimu dari belakang." Dan benar saja, saat Manunggal menengok ke arah belakang, ia melihat banyak pendaki dengan wajah pucat sedang berjalan ke arahnya dengan pakaian ala kadarnya. Untungnya berkat dari langkah Mendut ini, Manunggal bisa dengan cepat tiba di base camp. Sesampainya di base camp, Mas Jafar langsung menemui Manunggal dan mengatakan sesuatu. "Aku tahu kamu bertemu dengan temanku kan?" tanya Mas Jafar. "Iya mas, kok mas bisa tahu?" "Aku dimimpikan olehnya. Aku bersyukur bertemu denganmu Gal. Dia menyuruhku untuk pulang dan mengadakan acara tahlilan untuk kematiannya. Sekali lagi, terima kasih banyak Gal. Aku akan memberitahu dengan lega kepada kedua orang tuanya." Kali ini Manunggal seperti memberikan harapan besar kepada orang lain. Ia cukup senang dan bangga dengan dirinya sendiri. Tidak berselang lama, Mendut kini mendekati Manunggal. Ia mengatakan sesuatu terkait dengan kelanjutan dari ekspedisinya nanti. "Habis dari Sindoro, kamu harus ke Sumbing kan?" "Loh, kok mas tahu?" "Ya aku tahu, nanti aku temani lagi." Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga cerita yang saya bacakan bisa menghibur teman-teman semua dan dapat diambil sisi positifnya. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.